Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 01 Karang, Ibu Umi Arumanis, SPD MPD, serta Bapak Ibu Guru dan staf karyawan-karyawati SDN 01 Karang yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari PKG-PCOK yang berjudul rencana tidak lanjut atau yang disingkat dengan RTL. Di sini untuk memenuhi tugas saya di modul 3 menggerakkan komunitas belajar pendidikan gerak Kresma atau disebut itu kreasi senam irama. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, perkenalkan saya dari kelompok 8 yang untuk nama Fauzan Yusuf Hermawan dari SDN 01 Karang. Untuk selanjutnya, latar belakang pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Senam irama adalah contoh pembelajaran gerak yang di dalamnya terdapat 4 konsep gerak, yaitu apa yang bergerak. Yang pertama, konsep tubuh, ke arah mana gerak yang dilakukan. Konsep ruang, bagaimana gerak dilakukan. Konsep usaha, serta dengan siapa atau memakai apa gerakan itu dilakukan. Untuk konsep keterhubungan, senam irama dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi murid. Terlihat dari kegiatan Jumat Sehat dan wawancara langsung dengan beberapa murid yang antusias ketika senam irama bersama-sama. Apalagi yang diharapkan nantinya setiap minggu ada yang memimpin gerakan di depan hasil dari kreasi murid dalam proyek ini. Melalui gerak kegiatan ini, murid dapat berkreasi, merangkai gerakan dan memilih musik yang akan mengiringi. Sekolah juga memiliki aset fisik yang sangat mendukung untuk senam irama. Untuk selanjutnya, tujuan program yang pertama, Bapak Ibu, menciptakan pengalaman pendidikan gerak yang bermakna dan menyenangkan. Dan yang kedua, kembangkan kreativitas dan inovasi siswa. Yang ketiga, membangun kolaborasi dan kerjasama tim. Dan yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Dan berikutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Di sini saya mengambil bulan atau tanggal 27 sampai 19 September 2024. Yang pertama, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2024. Yang pertama, merancang RTL dan disosialisasikan dalam KPS. Untuk langkah-langkahnya, Bapak Ibu, membuat rancangan RTL dan mempresentasikan program RTL di KPS untuk mendapatkan pengakuan, masukan, dan umpan balik. Selanjutnya, tanggal 2 sampai 4 September 2024, persiapan PBL. Untuk langkah-langkahnya, menginformasikan program LTL kepada murid kelas 4, 5, dan 6 dan menjelaskan prosedur proyek. Untuk selanjutnya, tanggal 6 sampai 13 September 2024, pelaksanaan pendampingan PBL. Untuk langkah-langkahnya, melaksanakan program LTR bersama murid serta mendukung pendampingan selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya, tanggal 17 sampai 18 September 2024, persiapan gelar karya atau uji coba. Untuk langkah-langkahnya, mengecek persiapan dan kemajuan belajar murid, serta mempersiapkan penampilan murid. Untuk yang terakhir, Bapak Ibu,
tanggal 19 September 2024, gelar karya. Untuk langkah-langkahnya, menampilkan hasil proyek murid tiap kelompok di depan seluruh siswa dan guru di sekolah. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar Bapak Ibu, ada 4. Yang pertama, merupakan program kokurikuler. Yang kedua, pelaksanaan mulai tanggal 27 Agustus sampai 19 September 2024 di SDN 01 Karang. Yang ketiga, melibatkan murid kelas 4, 5, dan 6 dengan jumlah 13 putra dan 15 putri. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, komunitas belajar terdiri dari guru PJOK, guru kelas, dan kepala sekolah sebagai motivator kegiatan. Untuk pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yang pertama Bapak Ibu ada 4. Yang pertama aset manusia. Yang pertama kepala sekolah, orang tua, murid, dan komunitas belajar di sekolah yang mendukung. Yang kedua, guru PJOK. Yang ketiga, murid kelas 4, 5, 6 berjumlah 28 yang mampu berkolaborasi dengan baik. Yang kedua, untuk aset fisik Bapak Ibu yang ada 2. Yang pertama, sekolah memiliki lapangan olahraga dan ruang kelas yang kosong. Yang kedua, laptop, Chromebook, LCD proyektor, dan WiFi yang menunjang program. Yang ketiga, aset sosial bagi menjadi 2. Yang pertama, orang tua murid yang mendukung kegiatan anak di rumah dengan memfasilitasi tempat dan alat atau musik. Yang kedua, komite sekolah yang mendukung kegiatan. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, aset finansial, yaitu yang pertama ada dana BOS untuk mendukung program, melengkapi alat, dan juga menyediakan konsumsi pada saat melaksanakan program. Untuk rencana evaluasi, jadi Bapak Ibu, yang pertama mengidentifikasi indikator-indikator yang akan dievaluasi: partisipasi murid, keterlibatan kombel, perkembangan fisik. Dan yang kedua, menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data evaluasi. Yang ketiga Bapak Ibu, melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid sejauh mana mereka merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program itu telah tercapai. Jadi yang keempat, menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua pihak yang terlibat. Yang terakhir Bapak Ibu, menerapkan menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Ya. Untuk selanjutnya, kemungkinan tantangan. Ya, yang pertama, kurangnya minat atau motivasi murid laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan senam irama tersebut. Yang kedua, jadwal dibarengi dengan kegiatan lomba MAPSI yang memungkinkan fokus murid terpecah. Yang ketiga, beberapa murid menghadapi kesulitan dalam mengombinasikan gerakan kaki dan ayunan lengan. Yang terakhir, menjaga komitmen dari kombel dan murid dalam melaksanakan program. Berikutnya, memberikan reward bagi kelompok yang terbaik. 2. Melaksanakan kegiatan setelah asesmen disertai pemberian motivasi. Berikutnya, memberikan kartu bergerak bergambar dan membantu dengan memberi umpan balik spesifik. Yang terakhir Bapak Ibu, selalu meningkatkan pentingnya komitmen bersama
demi terciptanya tujuan program yang diharapkan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk presentasi dari saya. Itu tugas dari PKG PJOK dari saya. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak, nggih? Di sini saya harap untuk guru kelas 4, 5, dan 6 untuk mengembangkan yang saya presentasikan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Itu aja dari saya. Sekian, mohon maaf ada salah kata, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.